Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali wa sahibu syarhuha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika mansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu sudah sampai kita pada khatimah, sudah sampai pada penutupan. Sudah kita bahas kemarin hasil kesimpulan dari musannif menjelaskan tentang masalah iman. Iman dimaknai apa? Tasdik. Iman bermakna tasdik. Tasdik maknanya ada dua, satu bermakna ma'rifat, satu bermakna hadisun nafsi. Maka tasdik bermakna ma'rifat mengeluarkan kafir, munafik, terus taklid. Ini pendapat Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi dan pengikut-pengikutnya yang memasukkan iman sebagai wajib usul. Artinya ma'rifat kepada Allah masuk wajib usul. Yang kedua pendapat jumhur ulama yang mengatakan iman bermakna hadisun nafsi tabi' lil jazmi bi ghairi dalil, yaitu hadisun nafsi pengakuan hati. Ini dimaknai sering mengatakan apa? Qabul, id'an wal qabul. Jadi satu bermakna ma'rifat, satu bermakna id'an wal qabul. Id'an itu hatinya mengakui, terus badannya menerima, itu namanya id'an wal qabul. Itu makna tasdik dimaknai tersebut. Kalau makna tasdik dimaknai id'an wal qabul, bermakna hadisun nafsi, maka mengeluarkan kafir, karena kafir tidak id'an, tidak punya pengakuan di hatinya. Terus munafik, kenapa munafik nggak punya pengakuan di hatinya, walaupun zahirnya itu kumpul sama orang-orang muslim tapi hatinya nggak punya pengakuan. Sama kayak orang Islam kumpul di gereja menghadiri acaranya orang Kristen, itu munafik. Artinya dia menjadi orang yang paling munafik waktu itu. Zahirnya mengikuti, batinnya tidak menyeduh. Itu dia jadi orang munafiknya orang maksudnya. Artinya dia menjadi orang yang posisinya apa? Sedang zahirnya itu menerima, tapi hatinya mengingkari. Maka orang yang demikian dikatakan munafik. Jadi hati-hati nih. Bukan dia munafik dalam Islam, tapi hatinya sedang dalam keadaan munafik secara lughah, artinya hati dan zahirnya berbeda. Maka orang munafik tidak punya apa? Hadisun nafsi atau id'an, pengakuan, walaupun zahirnya qabul,
Dohirnya menerima, mau syahadat, mau sholat, tapi hatinya mengingkari. Lah, masuk dalam makna ini taklid dan ma'rifat. Orang yang ma'rifat maka masuk dalam id'an wal qabul. Orang yang taklid masuk dalam id'an wal qabul. Jadi yang masuk dalam ta'rif yang kedua adalah memasukkan orang-orang yang taklid. Maka dari sini jumhur mengatakan orang taklid sah imannya. Tapi apabila dia punya kemampuan maka hukumnya maksiat karena meninggalkan mencari dalil. Nah, permasalahan antara iman taklid dan iman ma'rifat ini permasalahannya adalah di akhirat. Nanti di akhirat diperselisihkan antara orang taklid itu sah atau tidak, mukmin atau tidak. Itu perselisihan nanti di akhirat. Di dunia tidak ada perselisihan. Orang yang taklid orang Islam. Dunia sepakat, nggak ada perselisihan. Oh, orang taklid itu muslim nggak ya? Kalau saya imam sama orang yang taklid, gimana makmuman, boleh nggak ya? Islam. Jadi nggak ada. Beda sama permasalahan antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Kalau permasalahan ini, permasalahannya di dunia. Di akhirat semua sepakat Mu'tazilah nggak selamat. Nah, gitu. Tapi di dunia ulama berselisih, artinya antara mengatakan Islam atau bukan Islam. Ada orang Mu'tazilah jadi imam gimana? Oh, Islam bukan ya? Ini permasalahannya di sini. Beda sama orang yang taklid. Maka taklid menurut jumhur masih masuk kelompok iman, dilihat dari arah ta'rif iman yang maknanya apa? Id'an wal qabul. Ini khilaf. Lah kita pingin imannya khilaf atau enggak khilaf? Kalau pingin iman kita khilaf, maka ambil yang taklid. Tapi kalau pingin iman kita enggak khilaf, artinya semua ulama sepakat imannya sah dunia dan akhirat, iman yang disertai dengan dalil. Artinya hadisun nafsi tabi'il jazmi bidalilin, disertai dengan dalil. Ini yang harus kita ketahui, yang jadi kesimpulannya. Maka disajikan kitab ini yang isinya tentang akidah yang 50. Maka kalau kita mengambil pendapat Imam Sanusi, maka kita wajib mengetahuinya satu persatu sampai yang 50 disertai dengan dalil, walaupun dengan dalil yang sangat ringkas. Dalil ringkas itu yang bagaimana? Dalil ringkas itu dalil yang cukup mengatakan wujudul alam. Buktinya adanya Allah apa? Wujudul alam. Walaupun saya nggak tahu dari arah hudusnya atau dari arah mungkinnya, maka dikatakan sudah punya dalil. Beda sama orang dikatakan apa bukti adanya Allah? Nggak tahu saya. Kata bapak saya sih ini. Ini buktinya ada Al-Quran. Nah, ini yang demikian namanya taklid. Nah, orang taklid maka imannya diperselisihkan. Kalau dia taklidnya kepada orang yang benar, taklidnya sama orang yang tidak taklid lagi, gitu. Kalau mau taklid, kalau mau ikut sama orang, ikut yang dia itu nggak ngikutin orang lain lagi, maksudnya jangan orang ngikutin diikutin lagi. Kamu kata siapa? Katanya si Anu. Kamu kata siapa? Kata si Anu. Kamu kata siapa? Kalau dalam masalah syariah amaliyah itu wajib seperti itu. Beda dalam masalah akidah. Ini diperselisihkan. Dalam masalah akidah harus punya sendiri, harus punya pendapat sendiri, harus berpikir sendiri. Kenapa? Karena akidah itu ditemukan langsung oleh tiap-tiap orang yang berakal sehat.
Beda sama amalan, caranya sholat, caranya baca Quran, caranya wudhu. Kita nggak bisa berpikir dengan cara kita sendiri, harus mengikuti orang lain yang mutasil dari guru ke guru ke guru ke guru. Begitupun masalah, apalagi masalah hadis, ini harus jelas ke guru. Makanya kalau guru kamu itu membacakan satu riwayat, kamu dapat satu riwayat langsung dari guru kamu, maka ketika kamu menceritakan sama orang lain, namanya apa? Kamu katakan apa? Hadasana, telah menceritakan guruku, telah memberitakan guruku tentang berita begini. Tapi kalau kamu menceritakan sesuatu di depan gurumu dan gurumu mengatakan iya benar, maka beritanya nanti telah menghabarkan kepadaku. Nah kalau baca buku gimana? Berarti enggak hadasana, enggak akhbarona, bukan dari seorang guru, maka ini tingkat yang paling rendah. Kalau masalah syariah enggak bisa buka buku, gimana caranya wudhu, gimana caranya, enggak bisa, harus mutasil, harus caranya wudhunya begini, cara mengusap mukanya begini, tangan begini, sholat caranya begini, berdirinya begini caranya, haji cara pakaian ihramnya begini, ini tuntunannya harus mutasil sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah akidah diperselisihkan, karena akidah ini urusannya keimanan, urusannya akal yang sehat, percaya atau enggak percaya, percayanya dengan dalil atau percayanya kata orang, gitu loh. Kalau akalnya sehat bagaimana? Maka orang yang akalnya sehat enggak mau percaya tanpa dirinya itu mengetahui, karena urusan ini urusan sesuatu yang membahayakan. Kalau sampai salah maka akan berakibat fatal, berakibat keluar dari jalurnya. Maka orang yang berakal sehat tidak mau membiarkan dirinya dalam kebodohan. Dia akan mengajak dirinya yang punya akal sehat, akan membuktikan, mencari dalil hingga bisa sampai kepada mantep yang disertai dengan dalil. Yakinnya yakin yang bidalil. Ini iman yang tidak diperselisihkan. Maka kita harus bisa membedakan. Ikut pendapatnya ulama yang lain, maka dalam masalah ini boleh taklid, asalkan sampai mati taklidnya nggak berubah lagi. Nah, apa yang dikhawatirkan orang yang taklid? Apa khawatirnya? Tengah jalan ragu. Nah, ini yang khawatir. Kamu iman disebut percaya. Lah kalau ragu gimana? Berarti hilang kepercayaannya. Maka orang yang ragu sedikit saja tentang Allah, tentang kudratnya Allah, tentang ilmunya Allah. Apa Allah itu tahu nggak ya saya miskin begini ya? Apa Allah itu tahu nggak ya saya itu sakit begini ya? Apa Allah itu menghendaki saya hidup begini apa enggak ya? Ragu ini bisa sampai kepada hilangnya keimanan. Ini khawatirnya orang yang taklid itu di jalan dia menjumpai keraguan. Tapi kalau kamu taklid dengan keyakinan enggak akan ada keraguan sampai hari kematian kamu, maka sebagian ulama mengatakan iman kamu sah. Di dunia, di akhirat diperselisihkan. Ini yang harus kita camkan. Makanya boleh nggak taklid? Ya, taklid itu dianggap sah, bukan dibolehkan, bukan. Tapi taklid itu sah walaupun disertai maksiat bagi yang mampu berpikir. Beda sama pendapatnya pendapat ulama lain lagi, Qil, yang mengatakan berpikir itu sunnah. Mengenal Allah itu sunnah, bukan satu kewajiban. Artinya iman tanpa berpikir, iman tanpa mengenal semua ini juga sah. Ini pendapat yang Qil, yang artinya menganggap bahwa berpikir itu bukan satu kewajiban.
kewajiban, mau punya akal ataupun nggak punya akal. Maka ini batasan, kita wajib mengenali sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul yang disebut aqidatul khamsin. Mengikuti pendapat Imam Sanusi wajib furu', ikut pendapatnya jumhur wajib, ikut Imam Sanusi wajib usul, kalau pendapat jumhur wajib furu'. Maka dua-duanya mewajibkan mengenal ini, maka disebut kifayatul awam. Ini kewajiban yang cukup, yang sangat cukup, yang seginilah cukupnya orang-orang awam. Artinya walaupun pakai pendapat jumhur, maka tetap ini menjadi kewajiban untuk diketahui oleh orang yang berakal. Jangan sampai dianggap tauhid mah entar aja itu wajib nggak dipelajari gitu dong. Kalau entar aja itu wajib, lah ngapain entar aja? Masalah iman kok malah entar aja. Iman masalah yang pokok. Kalau kita salah dalam iman, maka salah dalam segala amalnya. Makanya dikatakan ada as-sholatu imaduddin. Salat apa? Tiangnya agama. Kalau mengerjakan salat sama saja mendirikan agama. Man tarakaha faqad hada madin. Siapa yang meninggalkannya sama saja menghancurkan agama. Maka din di situ jangan diartikan agama secara keseluruhan. Nanti akan jadinya sholat, jadinya akidah. Seperti pendapatnya orang-orang Khawarij. Kalau nggak sholat kafir, berarti hancur agama kamu. Nggak beragama namanya apa? Nah, din itu diartikan harusnya syariah. Hancurnya sebuah aturan sholat kamu jadi rusak. Artinya sebuah tatanan furu' namanya, bukan jadi akidah. Karena din bisa maknanya inna dina indallahil Islam, itu namanya agama secara keseluruhan. Din bermakna ad-dinun nasihah. Bisa lagi din bermakna maliki yaumiddin. Din di situ bisa punya makna banyak, nggak cuma punya makna satu makna. Hanya harus dimaknai. Kalau din yang maliki yaumiddin artinya apa? Agama. Hari agama. Kan bukan artinya agama. Agama artinya yang menguasai hari kebangkitan. Din bermakna hari yang dijanjikan dalam agama. Maka sholatu imaduddin maknanya orang yang sholat itu mendirikan syariah. Orang yang meninggalkan sholat meninggalkan syariah, itu dong. Hancurnya syariahnya. Artinya tatanan amal fikihnya jadi rusak ketika dia meninggalkan sholat. Kalau meninggalkannya bermakna tidak menganggap itu suatu kewajiban, maka dia menghancurkan agamanya. Kalau meninggalkannya dengan tidak sholat, bermakna hukumnya haram, seperti yang kemarin sudah kita bicarakan, bahwa pelaku hukum dosa besar ini tidak sampai pada kekafiran. Ya, jadi jelas, jangan sampai nanti kita gara-gara ikut pendapat satu Imam Sanusi, iman itu harus pakai dalil, ya nggak pakai dalil kafir. Kamu kafir, kenapa nggak ngaji tauhid, nggak pakai dalil? Nggak bisa, itu nanti urusannya akhirat, bukan dunia. Dunia sepakat mukmin muslim gitu, nggak boleh tuh kamu kafir nggak pakai dalil. Ini khilafnya khilaf akhirat. Beda kamu sama Mu'tazilah, kamu sama Qadariyah, sama Mujassimah. Ini khilafnya khilaf di dunia, antara mau ikut nggak ya, mau jadi makmum nggak ya. Khilafnya khilaf dunia. Kalau sama orang-orang taklid nggak boleh begitu. Jadi orang-orang awam yang banyak ini, yang dengan keyakinan mereka yang yang didapati dengan akal sehatnya murni, kalau dia betul-betul mau nazar, maka orang yang lemah pun
yang tinggal di gunung-gunung pun bisa membuat satu keputusan bahwa tidak akan mungkin ada kotoran kambing yang terletak di situ kalau di situ nggak ada kambing. Ini akalnya orang gunung pun bisa menemukan hal yang seperti itu. Nggak usah orang yang sekolah, nggak usah dah. Kalau ada orang yang sekolahan malah nggak nemu itu, kalah sama orang gunung. Jadi orang mukmin yang dimanapun dia berada itu rata-rata mereka punya dalil gitu loh. Kok ada orang mukmin kok taklid, maka ini sedikit gitu loh. Kenapa? Karena rata-rata orang akalnya waras. Kalau akalnya waras akan bisa sadar saya ini pasti diciptakan. Nggak mungkin yang nyiptain saya bapak saya, nggak mungkin yang. Nah, setelah dari situ sudah nemu baru meningkat. Kejadiannya itu ditakdirkan seterusnya atau pertamanya doang. Nah, ini rusaknya di sini nih. Ada yang mengatakan, oh pertamanya doang ditakdirkan sama Allah. Setelahnya gimana? Ya terserah Anda. Maka ada yang ke sono, kemari, sono, kemari. Nanti finishnya kapan? Ya akhirnya penilaian. Itu terpisahlah akidahnya jadi akidah qadariyah. Kita nggak boleh punya akidah demikian. Harus kita diciptakan oleh Allah munculnya, dan sampai berjalannya kita, sampai aktivitas kita pun diciptakan oleh Allah, sampai nanti selesainya di surga, di neraka, semua atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut imannya ahlus sunnah wal jamaah, dan kita mudah-mudahan menetapi iman tersebut sampai hari kematian kita. Terus yang bab paling akhir, seperti janjinya Imam Musonef akan menceritakan tentang nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silsilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari arah ibunya ataupun dari arah abahnya, yang mana ini harus kita ketahui. Bagi sebagian yang mengatakan ini bagi suatu kewajiban. Kalau yang nggak mengatakan kewajiban bagaimana? Ya seyogyanya tahu. Masa nasabnya Nabi sendiri nggak tahu bagaimana? Jadi nasabnya raja-raja apal, nasabnya presiden apal, nasabnya artis apal, nasabnya Nabi nggak apal, anaknya Nabi siapa nggak ngerti, istrinya Nabi siapa nggak ngerti. Ini jangan sampai anak-anak kita tidak mengetahui yang demikian. Mau siapa? Mau dibaca? Ini langsung hafal. Coba baca. Wa mimma yajibul iman. Ada. Wa mimma yajibu al-iman bihi aidan ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummi. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fahuwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Hamzi wa tarkuhu bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Murrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
wal ijma'u munakidun ala hadzal nasabi ila adnan wa laysa fi ma ba'dahu ila adam tariqun sahihun fima yunqalu wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min ummi fahiya Aminatu bintu Wahbin ibni Abdi Manafin bin Zuhrah wa Abdi Manafin. Hadza ghairu Abdi Manaf jadduhu sallallahu alaihi wasallam bin Kilab ahadu ajdadihi sallallahu alaihi wasallam. Fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu fi Kilab wa yajibu ay ya'lama annahu abyadu masyhur. Terus dari awal nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari arah abahnya. Yang pertama Nabi Muhammad bin Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah adalah abahnya Nabi yang beliau mendapatkan julukan Adzabih, seorang yang akan disembelih sebagaimana Nabi Ismail. Rasul mengatakan ana waladi dzabihain, saya ini adalah anaknya orang yang akan disembelih 2 kali. Siapa? Pertama Nabi Ismail, yang kedua adalah Sayyid Abdullah. Terus Sayyid Abdullah juga bagian seorang pemuda yang dicintai oleh kaumnya, seorang yang sangat ganteng, yang sangat menjadi pujaan kaumnya. Ketika menikah dengan ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah, maka kemudian putuslah harapannya semua wanita-wanita di masa itu. Kalau orang sekarang banyak yang stres dah, yang tergila-gila sama Sayyid Abdullah, karena semua zuriyahnya Rasulullah SAW ini, kakek-kakeknya semua, dalam dirinya terdapat cahayanya Rasulullah SAW yang terus berganti dari satu sulbi ke sulbi lainnya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka semua yang dilewati sulbi itu akan punya paras yang sangat menarik, yang sangat ganteng, yang sangat wibawa, karena adanya cahaya di dalam dirinya, itu cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyid Abdullah meninggal usia Rasulullah dalam kandungan 2 bulan ketika pulangnya dari berdagang ke kota ke negeri Syam. Pulang mampir ke kota Madinah, rombongan meninggalkannya dan abahnya Nabi meninggal di sana dan dikuburkan di sana. Kemudian Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah yang tinggal di Madinah, yang kemudian dijemput oleh saudaranya, oleh pamannya namanya Muthalib. Maka diajak pindah ke kota Mekah. Sampai kota Mekah, kita ditanya, kamu siapa? Saya Abdul Muthalib, hambanya si Muthalib. Apa namanya? Dikatakan, ada yang mengatakan Syaibatul Hamdi, orang yang punya rambut putih yang memancar. Jadi kalau orang itu putihnya itu rata, ini putihnya di ujung. Kalau malam hari semua kota Mekah bisa terang karena cahayanya Rasulullah yang ada di dalam dirinya dengan rambut putihnya tersebut. Diceritakan banyak hikayat cerita masalah Sayyid Abdul Muthalib ketika beliau dijemput oleh pamannya ke kota Madinah, maka warga Madinah semuanya menghalang-halangi agar tidak bisa dijemput. Maka ketika dibawa pergi kemana saja dia pergi, penduduk Madinah mengejar tahu, pindah ke sono tahu. Ternyata tahunya gara-gara sinar yang memancar, ada ininya, ada GPS-nya,
kemana aja diikuti sampai akhirnya disuruh menutupi hingga sampai berhasil dibawa ke kota Mekah. Ini di antara banyak riwayat-riwayat tentang keistimewaan para pendahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek buyutnya Rasulullah. Terus bin Hashim ada mengatakan ismuhu Umar, mengatakan namanya Umar. Hashim ini sebagian yang dikatakan Nabi adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah, termasuk semuanya Bani Hashim. Ini semua keturunannya Hashim, dari sini dibersihkan semuanya. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muthalib siapa? Saudaranya Hashim, anaknya Abdul Manaf. Maka Abdul Manaf punya dua anak, Hashim dan Muthalib. Maka dua-duanya ini diharamkan menerima zakat. Terus bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ismuhu Mughairah. Kemudian bin Qusay. Wakila Zaid namanya. Dan dikenal dengan nama Qusay karena dia dipulangkan, dibawa ke negeri yang jauh karena adanya satu wabah, dibawa ke negeri yang jauh, kemudian dikembalikan, maka disebut namanya, dikenal dengan Qusay. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Mughirah, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan radhiyallahu anhum. Maka sampai sinilah nasab Nabi yang harus kita ketahui. Kalau ada yang mengetahui nasab Nabi sampai ke atas, biasanya dibagi menjadi 3. Dari Rasulullah sampai ke Adnan, dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Biasanya demikian. Tapi nasab tersebut yang disampaikan melalui hadisnya Rasulullah SAW, maka beliau menyampaikannya sampai ke Adnan. Maka yang menyebutkan sampai ke atas ini hukumnya makruh, dikatakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mubah, artinya makruh karena Nabi tidak menyampaikannya. Nabi hanya berhenti sampai kepada Sayyid Adnan. Terus adapun nasab Nabi dari arah ibunya, yaitu dari Siti Aminah binti Wahab binti bin Manaf bin Zuhrah bin Abdi Manaf. Maka Abdul Manaf yang di sini bukan Abdul Manaf yang dari arah abahnya. Tapi ketemunya dengan Rasulullah, dengan kakeknya Rasulullah itu dari arah Kilab, dari kakeknya bernama Kilab. Wa yajibu ayu lama, dan kita wajib pula tahu tentang
sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diceritakan dalam kitab-kitab maulid yang biasa kita dengar, bagaimana di sirah-sirah riwayat tentang bagaimana parasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang putih kemerah-merahan, kulitnya putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Artinya seorang yang harus kita ketahui bahwa keadaannya adalah sebagaimana keadaannya orang yang diciptakan paling mulia, kulitnya paling mulia, kehidupannya paling mulia, parasnya paling mulia, segala yang ada pada dirinya diciptakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dikhususkan sebagai hambanya yang terbaik, hambanya yang termulia. Maka semulia-mulia hamba yang telah kita ketahui adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari apa yang menjadi sifat-sifatnya, apa yang menjadi perkara-perkara yang menjadi keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga orang yang bertambah kenal dengan Rasulullah akan bertambah mencintai Rasulullah. Orang yang cinta pada Rasulullah, maka dia akan bisa mendapatkan karunia seminim-minimnya di dunia, memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nggak pernah ceritain sifat-sifatnya, nggak pernah bahas keadaannya, nggak pernah bahas hadis-hadisnya, maka tidak ada jalan kita bisa untuk sampai punya jalan mencintai atau nambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kewajiban kita, kewajiban orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajibannya orang tua Muslim, hingga mereka bisa menghormati putusan Allah, menghormati pemimpinnya, menghormati orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza akhiru ma yassarallahu bihi min fadli. Maka inilah akhir dari apa-apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli baitihi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai musannif menyelesaikan kitab ini, maka kita pun selesai mengkaji kitab ini sampai kepada akhir, itu malam yang ke-21. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadikan kita mendapatkan iman yang kamilah, iman yang sempurna, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang punya akidah, yang punya dalil, yang kemantapannya tidak gampang dimudahkan, tidak gampang diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap malam ini adalah malam yang ke-21, mudah-mudahan juga pas malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, karena dalam hadis malam Lailatul Qadar malam ganjil. Ada 40 khilaf tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan malam ini malam diantaranya. Maka kita nanti akan kita bacakan tahlil sebagaimana biasa, dan saya mewasiatkan sedikit khususnya bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Saya minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada kalimat, ada ucapan, ada tutur kata, ada sikap yang kurang baik, yang kurang sedap, yang kurang mengenakkan hati. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirahnya Allah,
hingga keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni, yang minal aidin wal faizin al maqbulin insyaallah. Kita bacain doa khataman, habis itu kita baca tahlil. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhiyai adkiyai wa ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra biridha minkal uyun wa aqdi anna Rabbana kulla duyun wa qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghafir wa astur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linnasi shifa wa alal ali kirami syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.